murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sangkalah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa budi-budi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kapito Santo Antonius Padua. Bagi tangan untuk dari baca Injil pagi di sana dikatakan Tuhan Yesus mengutus 72 muridnya untuk pergi mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Karena kota dan tempat itu banyak tuayan tetapi sedikit pekerjanya, maka para murid itu diutus. Dan ketika para murid diutus, mereka tidak boleh membawa apa-apa, tidak boleh membawa budi-budi atau bekal atau kasut, dan jangan beri salam kepada sembarang orang. Di situ dalam perutusan itu Tuhan Yesus mau memberikan penekanan bahwa para utusan itu harus berani berpasrah diri kepada apa yang Tuhan kehendaki, berpasrah diri kepada kuasa Tuhan. Dan karena Tuhan itulah yang bekerja melalui orang-orang utusan itu. Kalau Tuhan menghendaki, maka semuanya akan terjadi. Seperti dalam bacaan pertama tadi dari kitab Raja-Raja, di sana Elia mengalami bahwa di situ tidak ada hujan, tidak ada angin dan sebagainya. Maka atas perintah Elia, di mana di situ lalu akan ada mendung, gelap, dan kemudian ada hujan yang sangat lebat. Elia berbicara atas kuasa Tuhan. Nah, begitulah juga Santo Antonius. Santo Antonius itu dia tadi terkenal sebagai seorang pengkhotbah ulung, dan nasihat-nasihatnya atas khotbah Santo Antonius dan atas nasihat-nasihat Santo Antonius, lalu banyak orang yang tersesat dibawa kembali kepada iman akan Kristus. Santo Antonius dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, seperti dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan atas kuasa Santo Antonius ini begitu banyak orang ditolong. Salah satunya tadi disebutkan bahwa ia atau Santo Antonius itu terkenal sebagai pengantara untuk dimintai tolong menemukan barang-barang yang hilang. Nah, di sini Romo punya pengalaman kecil. Begini ceritanya. Tanggal 5 sampai 7 Juni kemarin, Romo kan berada di Bali. Nah, di Bali itu memang tempat yang menarik itu untuk tujuan wisata. Kalau ada yang belum pernah ke Bali, nanti suatu saat pergi bersama dengan saya ya. Saya akan pergi untuk jalan. Nah, saya
pertemuan bersama dengan para utusan dari seluruh Indonesia, yaitu ketua MPK, ada 30 orang ketua MPK, bla 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 bla, selesai dan pada tanggal 7 Juni harus pulang. Saya barang-barang yang harus saya bawa semuanya itu sudah tak teliti, semuanya tak teliti, tak pikir suara musim berjalan, saya berangkat. Tetapi sesudah sampai di casting, saya tuh merasa ada barang yang tidak ada. Tak boleh rono rene, nggak ketemu. Lalu saya jumpa Santo Antonius, barulah saya menemukan barang itu ya. Lalu suatu saat saya telepon atau WA orang di sana, saya bertanya, Mas minta tolong dicekkan di kamar yang saya tempati nomor 118, apakah ada barang yang ketinggalan atau si perawat kamar itu menemukan barang itu. Nah ternyata setelah dicek-cek, lalu difoto, apakah ini loh barangnya? Iya betul itu barangnya. Ya sudah, terima kasih, kalau bisa nanti dikirim ke casting. Akhirnya dikirim bla 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 dan sudah sampai di casting. Sekarang sudah saya foto, saya berikan di sana. Lalu rupanya Santo Antonius itu memang sungguh-sungguh bisa membantu kalau kita dengan penuh iman meminta tolong kepada dia supaya menemukan barang yang hilang. Tetapi Santo Antonius itu bukan hanya menemukan barang yang seperti barang-barang seperti saya punya itu, tapi dia lebih menemukan kembali rahmat penubusan yang hilang karena dosa di dalam diri orang-orang itu. Kuasa Tuhan luar biasa. Ini cerita berikutnya, mungkin sudah ada yang baca atau mendengar cerita itu. Di gereja Santo Yohanes Bengkulu tanggal 10 Juni kemarin itu ke gerejanya kemasukan maling, ya, masukan maling. Nggak tahu malingnya kok masuk gereja itu Yohanes tenang ya, dia masuk gereja, lalu kemudian masuk bagian utama dipanggil imam, dia coba mulai opo barang-barang sing bisa diambil. Ternyata yang diambil pertama adalah dia membuka tabernakel. Di tabernakel itu ada hosti besar dan juga hosti-hosti yang lain. Tanpa pikir panjang, mungkin saking lapangnya atau saking kepinginnya gitulah terjadi, semua hosti itu dihabiskan, orang sisa sedikit pun. Bahkan seperti romo mungkin sampai cuil-cuil sedikit orang dihabiskan, pokoknya dihabiskan semua. Lalu dia melihat ada simbolik bagus, meli-meli itu kayak emas KPKI, lalu dia ambil juga. Nah, lalu gimana ini cara bawanya? Rupanya di tempat kursi main keyboard itu ada tas yang ketinggalan, tasnya suster. Tanpa pikir panjang, si maling ini mengambil tas itu, lalu simbolnya itu dimasukkan ke dalam tas. Terus kecuali itu juga dia masih boleh kayak kotak dana juga dilarang kalau duitnya dijinggo, dipiti, diluruskan, ditoto segala macam, buat jumlah itu dimasukkan juga ke dalam tas itu. Wes mampu wes barang mangan juga itu simbolik, itu barang sudah penerbangan. Tapi rupanya ketika dia membuat itu nggak ngerti dia. Padahal bisa masuk, tetapi mau keluar tidak tahu, mutar terus nanti dalam gereja dari malam gelap dalam kesempatan sepi terus mutar orang itu terus mau dicetek, orang itu berbeda. Padahal mau gereja, memang itu iso, kayak berdeka iso berdua sama tuanya berdeka. Akhirnya sampai setengah 7, seorang suster itu masuk gereja, mau mengambil tas itu. Kagetlah dia tuh, orang ada di dalam gereja, siapa gerangan itu? Tanpa diminta, si maling itu dengan tenang tanpa berontak sedikit pun menyerahkan tasnya itu kepada suster di samping itu.
Nah kemudian sudah itu mengundang beberapa orang di situ, lalu katakanlah yo menangkap si maling itu. Ketika ditangkap, yo baik, sama sekali tidak berontak sama sekali. Akhirnya mengundanglah polisi, polisinya datang. Ketika polisi datang mau ditangkap, yo baik, si maling ini sama sekali tidak berontak. Padahal tidak dibonto, tidak dicek sama sekali tidak. Akhirnya dibawa ke kantor polisi dan sesudah itu piye ceritanya tidak ada berita lagi. Nah, yang mau saya katakan adalah kuasa Tuhan luar biasa. Jadi kuasa Tuhan luar biasa. Orang ini makan hosti yang dikuduskan, sudah dikuduskan di dalam tabernakel. Nah rupanya jangan main-main ya dengan hosti yang sudah dikuduskan itu. Meskipun orang tidak percaya, tetapi ketika dia makan hosti itu, dia dikuasai oleh Tuhan untuk tidak berbuat jahat lebih jauh lagi. Jadi berhentikan hanya disitulah perbuatan jahatnya ada di situ. Dan rupanya Tuhan mengubah hati pikiran manusia ini untuk tidak berbuat jahat lebih jauh lagi. Jangan kalau dalam keadaan normal ada seorang wanita suster yang tidak punya daya apa-apa, dia seorang pria yang sudah tergok maling, mungkin dia akan mau bantai suster atau gimana, tapi tidak. Diberhentikan kejahatannya sampai di situ. Ketika mau ditangkap harusnya dia mengucap, tapi dia tidak. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu sudah menguasai manusia. Jadi kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kemauan jahat seorang manusia. Dan berita ini memang sudah menyebar kemana-mana. Karena itu berkaitan dengan hari peringatan Santo Antonius Padua ini. Santo Antonius juga menggunakan kuasa Tuhan untuk menolong banyak orang, termasuk orang-orang yang kehilangan barang-barang, tetapi orang-orang yang kehilangan rahmat kekudusan karena dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, memohon bantuan Santo Antonius Padua, kita bersatu dengan Santo Antonius Padua supaya kita bisa tetap merawat, tetap menemukan barang berharga yang ada dalam diri kita, yaitu rahmat Tuhan yang sudah ditanam dalam diri kita, dalam hidup kita dari sejak dibaptis. Itulah harta yang sangat berharga yang kita miliki, jangan sampai hilang. Maka sekali lagi kita minta bantuan Santo Antonius untuk merawat harta rohani yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu rahmat kekudusan. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas segala anugerah sehingga pada sore hari ini kami bersama-sama merayakan pesta hidup kami. Berkatilah kami umatmu sehingga kami tetap bersatu saat berdua dalam membangun gereja. Kali ini ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas makanan yang Kau sediakan bagi kami sebagai tanda kemurahan dan penyelenggaraan. Maka berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan kami. Berkatilah mereka yang telah menyediakan, dan berkatilah pula kami semua yang ingin berkumpul untuk makan bersama. Semoga perjamuan ini semakin memupuk semangat persaudaraan di antara kami dan mengingatkan kami akan Yesus Kristus yang telah menjadikan perjamuan sebagai sarana kehadirannya di tengah kami para murid. Dia Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti Tuhan sekarang dan yang sedapat. Amin. Kita mohon berkat Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan seluruh santapan yang hendak kami makan bersama dilindungi, diberkati Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa sekarang juga sekarang juga. Ya.